Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 143, Wanita Istimewa. Belum ada kata-kata yang sanggup terucap dari bibir Riana. Seperti membeku, ia mematung dalam pelukan lelaki itu. Bahkan sekarang ia tak dapat berpikir dengan jernih. Bagaimana mungkin Gali secara tiba-tiba muncul di sini setelah perpisahan 5 tahun? Hanya itu yang ada di benak Riana saat ini. Dan ketika pelukan itu terurai bersamaan dengan air mata Riana yang mengalir deras. "Maaf Pak, boleh saya tahu kenapa istri saya ditahan di sini?" tanya Galih. Semakin gemetar saja Anggi mendengar kalimat Galih. Niatnya memenjarakan Riana adalah untuk menghalangi agar ia tidak bertemu lagi dengan Galih. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bu Riana tertangkap basah mengambil gelang berlian milik Bu Anggi. "Pak, ini ada barang bukti berupa gelang yang ditemukan di dalam tas Bu Riana dan juga ada rekaman CCTV," jawab sang polisi. Galih melirik Riana yang masih menunduk. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ada keputusasaan yang terlihat jelas dalam matanya. "Kamu duduk dulu." Galih mendudukkan Riana ke kursi. "Saya boleh minta air putih?" tanyanya kepada petugas kepolisian. Salah satu petugas segera mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya pada Galih. Lelaki itu membuka segel tutup botol dan menyerahkannya pada Riana. "Minum dulu," ucapnya pelan. Riana meraih botol air mineral kecil pemberian Galih. Bahkan tangan Riana terlihat gemetar. "Tenang dulu, aku akan mengeluarkan kamu dari sini. Jangan takut." Ia mengusap punggung istrinya itu. Detik kemudian Galih menyorot tajam terhadap Anggi, layaknya seekor elang yang siap menerkam mangsa. Padahal dia sudah melihat foto Riana di apartemen, tapi dia bilang tidak kenal. "Apa sebenarnya maksud wanita ini?" ucap Galih di dalam hati. Galih menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan amarah. Jangan sampai emosi sesaat justru membuat keadaan lebih kacau. "Pak, Bu Riana ini adalah istri saya yang lama terpisah karena masalah dalam keluarga kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya yakin istri saya sedang hilaf karena anak kami sedang berada di rumah sakit dan butuh biaya operasi. Saya akan menjadi penjamin dan juga bersedia mengganti semua kerugian yang ditimbulkan dari kejadian ini." Lelaki berseragam itu mengangguk paham. "Saya mengerti Pak, kalau pihak pelapor bersedia, masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan." Sebelum diproses lebih jauh, ia kembali melirik ke arah Anggi, membuat wanita itu tampak gelagapan. "Bagaimana Bu Anggi? Apa laporannya mau diteruskan atau diselesaikan secara kekeluargaan?" Selama beberapa saat Anggi terdiam. Posisinya sekarang seperti terjepit. Di satu sisi ingin Riana mendekam di balik jeruji besi, tetapi tatapan Galih sudah membuatnya kehilangan nyali. Mencari masalah dengan Riana bisa membuat karirnya hancur. Terlebih Galih sekarang menduduki posisi CEO untuk salah satu cabang perusahaan keluarga Darmawan. Kalau Bu Anggi tidak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan, saya bisa menghubungi pengacara saya sekarang juga. Meskipun nada Galih terdengar santai, namun terkesan membawa ancaman bagi Anggi. Mendadak seluruh ruangan itu terasa mencekam baginya. "Kalau begitu saya akan mencabut laporan saya Pak," ucap wanita itu sedikit gemetar. "Saya minta maaf Pak Galih, saya benar-benar tidak tahu kalau istri Bapak dengan pembantu saya adalah orang yang sama." Galih tak menyahut, ia memilih menyembunyikan amarah dengan diam. Sementara Riana menghela napas lega, setidaknya ia bisa menemani putri kecilnya di rumah sakit. Setelah mengurus beberapa berkas dan surat perjanjian, Galih membawa Riana keluar dari kantor polisi. "Ayo cepat, kita harus ke rumah sakit sekarang. Pihak rumah sakit butuh persetujuan kamu untuk tindakan selanjutnya." Galih membukakan pintu mobil bagian depan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Riana terdiam. Ada banyak tanda tanya
tentang dari mana Gali tahu perihal Pio yang sekarang dirawat di rumah sakit. Suasana menjadi lebih tenang setelah Pio mendapat penanganan dari tim dokter. Balita kecil itu baru sama memasuki ruangan operasi bersama tim dokternya. Gali menghembuskan napas panjang sambil menatap ke dalam ruangan berpintu kaca, mengirimkan ribuan doa agar operasi berjalan lancar dan Viola sembuh seperti sedia kala. Ketika membalikkan tubuhnya, ia melirik Riana yang terduduk di kursi ruang tunggu dengan tatapan kosong. Perlahan Gali mendekat, ingin rasanya ia peluk wanita itu demi melepas kerinduannya atau sekedar menenangkannya dari perasaan takut, namun ia benar-benar tidak berani. Pelukan di kantor polisi tadi pun ia lakukan tanpa sadar. Gali memilih duduk di samping Riana dengan memberi jarak satu kursi di antara mereka. "Terima kasih sudah membantu aku hari ini." Akhirnya Riana membuka suara setelah beberapa saat terdiam. "Dari mana kamu tahu soal Pio?" Gali tersenyum. "Aku pertama kali bertemu dia di masjid beberapa hari lalu dan kami berkenalan. Dia anak yang manis, tadi Rapi mendatangiku dan memintaku membeli semua keripiknya. Dia juga memberitahu kalau Pio mengalami kecelakaan. Ibunya Rapi juga memberitahu kalau kamu ditangkap polisi. Aku baru tahu tadi di kantor polisi kalau ternyata kamu adalah ibunya. Aku hilaf dan tidak punya pilihan lain. Aku takut Pio tidak bisa bertahan." Riana berucap lirih. "Pio pasti kuat, kamu seorang ibu yang luar biasa. Karena memiliki anak istimewa seperti Pio, hari itu aku belikan ayam goreng kesukaannya. Dia hanya makan setengah, katanya dia mau sisakan untuk bundanya buka puasa." Sepasang mata Riana terpejam bersamaan dengan cairan bening yang mengalir. Isak tangis kembali terdengar di ruangan itu. Ternyata paman baik hati yang selama ini dibicarakan Pio adalah Galih, ayahnya sendiri. "Pio, doa Pio sudah terkabul untuk bertemu ayah. Pio harus kuat," ucap Riana dalam hati. Gali melirik Riana yang masih terisak-isak. Ingin rasanya ia menanyakan kepada Riana perihal ayah kandung Pio. Namun ia tahan. Saat ini Riana pasti sangat terpukul dan ia tidak ingin menambah luka. Biarkan saja, ia akan menanyakan nanti setelah keadaan jauh lebih baik, ketika mereka bisa bicara berdua dari hati ke hati. Gali tidak ingin kesalahan masa lalu terulang. Pembicaraan itu pun terputus saat terdengar langkah tergesa-gesa dari ujung lorong. Riana dan Gali menoleh ke sumber suara. Terlihat Iren yang berjalan dengan tergesa-gesa. "Bagaimana Pio?" tanya wanita itu. "Pio baru masuk, Ren. Terima kasih untuk semua bantuan kamu. Aku tidak tahu bagaimana jadinya kalau kamu tidak ada." Iren duduk di sisi Riana dan memeluknya. "Kamu harus sabar dan ikhlas. Insya Allah Pio akan baik-baik saja." Riana mengangguk pelan. "Aku mau ke depan sebentar. Kamu mau titip sesuatu?" tanya Galih sambil berdiri meninggalkan tempat duduknya sambil menggeleng. Riana menjawab, "Tidak, terima kasih." Galih pun memilih keluar sebentar. Ia harus segera menghubungi Alpian dan Ailin untuk memberitahu perihal Riana yang sudah ia temukan. Hari ini entah sudah berapa puluh panggilan tidak terjawab dari Ailin yang tidak sempat ia jawab. Sementara Riana kembali bersandar di kursi dengan tatapan nanar. Merasa tidak sanggup menjalani ujian kali ini, hatinya hancur lebur. Ia bahkan merasa hidupnya terlalu kelam dan menyedihkan. "Kenapa harus Pio, Ren? Kenapa bukan aku saja? Aku lebih baik kalau aku yang ada di dalam sana, bukan Pio. Aku mengerti kamu merasa sakit. Ibu manapun tidak akan sanggup berada dalam posisi seperti kamu. Tapi percayalah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Anak hanyalah titipan dan Allah memiliki kuasa untuk mengambilnya kapan saja. Kamu hanya cukup menjalani dan menjaganya sebaik yang kamu bisa. Tapi kenapa di antara miliaran manusia harus aku yang mengalami semua ini?
Aku hanyalah seorang wanita malang yang tidak punya apa-apa. Satu-satunya hal yang berharga yang kumiliki hanya Pio. Apa karena dosa-dosaku di masa lalu sampai Pio juga harus kena imbasnya? Istighfar Riana, ucap wanita itu. Ingat, Allah tidak akan memuji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah memilih kamu karena kamu mampu, karena Allah ingin menaikkan derajat kamu. Kalau kamu tetap istiqomah dan husnudon kepada Allah, maka kamu akan lulus ujian itu. Dan janji Allah tidak pernah ingkar, kamu akan ditempatkan di antara wanita-wanita istimewa. Kamu ingat, kamu sendiri yang berkata kepadaku, apabila seorang wanita menjaga ibadahnya, berpuasa, menjaga kehormatannya, dan selalu taat, maka pintu surga akan terbuka lebar dan dia bisa memilih masuk ke surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Tangis Riana pecah, ia bersandar dalam pelukan wanita itu. Beberapa jam berlalu, operasi berjalan dengan baik. Pio sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Riana berjalan seorang diri di lorong rumah sakit menuju ruangan putrinya. Langkahnya berhenti sejenak saat melihat Galih masih berdiri di depan ruangan itu dengan bersandar pada dinding. Mas Galih tidak pulang. Ini sudah malam, tanya Riana ketika telah berada tepat di hadapan lelaki itu. Galih menggeleng pelan. Aku mau menunggu di sini, boleh kan? Tanyanya. Riana hanya mengangguk. Kalau begitu aku mau masuk dulu. Riana lantas memasuki ruangan putrinya dengan membawa tas kecil yang kemudian ia letakkan di samping meja. Ia mendekat ke arah tempat tidur dan memandangi wajah putrinya yang masih terlelap. Pio harus bertahan untuk Bunda. Pio harus kuat, bisiknya lembut. Maafin Bunda yang kurang bisa menjaga kamu dengan baik sampai harus terjadi seperti ini. Bunda sayang sama Pio. Pio harus kuat. Ada ayah di sini yang menunggu Pio bangun. Riana mengecup kening lalu masuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Berharap hatinya akan sedikit lebih tenang. Sajadah ia bentangkan di ruang kosong tepat di sisi tempat tidur. Kemudian membalut tubuhnya dengan mukena. Ia berdiri menghadap kiblat. Baru saja Riana akan memulai sholatnya, Galih tiba-tiba datang dan membentangkan sajadah di lantai, tepat di hadapan Riana. Nah, segitu dulu ya bab 143-nya. Ceritanya sedih juga ya kakak ya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga yang baru bergabung. Terima kasih banyak kakak. Bye-bye.